Banyak keputusan bisnis itu sulit. Beberapa pilihan memang mudah. Pilihan jelas, hasil bisa ditebak. Tapi banyak keputusan penting tidak sesederhana itu. Mereka melibatkan banyak hal. Tujuan yang bertentangan. Informasi yang tidak pasti. Ini disebut masalah semi terstruktur. DSS dibuat untuk membantu situasi rumit. DSS tidak membuat keputusan untukmu. Sebaliknya, DSS menyediakan alat. DSS menyediakan data. DSS menyediakan model untuk analisis yang lebih teliti. Pada akhirnya, DSS memberdayakan pembuat keputusan manusia, membantu memilih lebih baik dan lebih terinformasi saat jalan ke depan tidak jelas. Bayangkan pabrik nanas kalengan kecil. Manajer mencari strategi terbaik untuk berkembang. Ini bukan pilihan sederhana. Mereka harus mempertimbangkan banyak aspek sekaligus. Kapasitas produksi, kampanye pemasaran, keterampilan tenaga kerja, peraturan lingkungan. Untuk memahami bagaimana sistem pendukung keputusan bekerja, ada baiknya kita menggunakan kerangka kerja yang sederhana. Kerangka kerja ROMC adalah cara yang berguna untuk mengingat fungsi-fungsi utama dari setiap DSS yang baik. Setiap huruf mewakili elemen penting yang membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik. Huruf pertama, R, adalah singkatan dari representasi. Ini mengacu pada cara informasi disajikan kepada pengguna. Alih-alih hanya menampilkan angka mentah dalam spreadsheet, DSS menggunakan grafik bagan peta tabel. Representasi visual membuat data yang kompleks jauh lebih mudah dipahami secara sekilas. Representasi visual membantu orang melihat tren pola anomali yang mungkin terlewatkan. Ini adalah alat yang membantu menjawab pertanyaan bagaimana jika yang penting yang mendorong pemikiran strategis. Huruf ketiga, M, adalah singkatan dari bantuan memori. Intinya, ini adalah database system. DSS membutuhkan tempat yang andal untuk menyimpan dan mengambil semua informasi yang relevan. Ini termasuk data penjualan historis, profil pelanggan, catatan produksi, riset pasar, model itu sendiri. Bantuan memori yang terorganisir dengan baik memastikan bahwa data akurat konsisten tersedia saat dibutuhkan. Ini mencegah pembuat keputusan harus mencari informasi di banyak tempat. Dengan memiliki repositori pengetahuan pusat, sistem membantu organisasi belajar dari masa lalunya dan membuat keputusan yang lebih konsisten dari waktu ke waktu, memastikan informasi berharga tidak hilang. Terakhir, huruf C adalah singkatan dari mekanisme kontrol. Ini mengacu pada bagaimana pengguna berinteraksi dan mengarahkan sistem. Mekanisme kontrol mencakup elemen-elemen seperti menu perintah pesan kesalahan, fungsi bantuan. Mekanisme kontrol yang baik membuat DSS mudah dan intuitif untuk gunakan, bahkan untuk orang yang bukan ahli teknologi. Sistem pendukung keputusan dibangun dari 3 komponen teknologi utama yang bekerja sama. Komponen pertama dan paling terlihat adalah subsistem manajemen dialog. Ini adalah antarmuka pengguna bagian yang berinteraksi langsung dengan pembuat keputusan. Cara orang mengomunikasikan pertanyaan dan menerima hasil dari sistem. Dialog dapat mengambil banyak bentuk. Perintah tanya jawab sederhana, tombol yang dapat diklik menu tarik turun formulir untuk memasukkan data dan melihat output. Tujuannya adalah membuat interaksi senatural dan semudah mungkin, sehingga pengguna dapat fokus pada keputusan, bukan pada cara menggunakan perangkat lunak. Komponen inti kedua adalah subsistem manajemen basis data. Ini adalah perpustakaan informasi sistem kumpulan data yang terorganisir dengan baik yang relevan dengan keputusan. Untuk UKM Nanas, basis data ini menyimpan segalanya mulai dari harga gula harian, tren penjualan multitahun, informasi kontak pemasok dan jadwal pemeliharaan peralatan. Komponen manajemen basis data bertanggung jawab untuk menyimpan data ini dengan aman, memastikan keakuratannya, dan memungkinkan data mudah diambil dan diperbarui. Tanpa basis data yang kuat dan andal, analisis DSS bisa salah atau menyesatkan. Komponen ketiga, dan mungkin yang paling kuat, adalah subsistem manajemen model. Ini adalah jantung analitis dari DSS. Ini berisi kumpulan model kuantitatif untuk memproses data dan mengevaluasi alternatif. Model-model ini bisa sederhana, seperti yang menghitung biaya produksi, atau sangat kompleks, seperti model yang memperkirakan permintaan pasar berdasarkan indikator ekonomi. Komponen manajemen model memungkinkan pengguna untuk memilih model yang tepat, menggabungkan model yang berbeda, dan membuat model baru. Ini mengubah data mentah menjadi proyeksi, perbandingan, dan rekomendasi yang bermakna. Ketiga komponen ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka terintegrasi untuk menciptakan sistem yang kohesif. Pengguna membuat permintaan melalui antarmuka manajemen dialog.
Sistem kemudian mengakses data yang diperlukan dari komponen manajemen basis data dan menerapkan alat analitis yang sesuai dari komponen manajemen model. Hasil analisis ini kemudian diformat dan disajikan kembali kepada pengguna melalui antarmuka dialog. Siklus berulang permintaan, pemrosesan, dan presentasi inilah yang menjadikan DSS mitra dinamis dalam pengambilan keputusan, memungkinkan percakapan yang berkelanjutan dan eksploratif antara manajer dan sistem. Sama seperti bangunan, sistem pendukung keputusan juga bisa memiliki struktur internal atau arsitektur yang berbeda. Arsitektur ini menentukan bagaimana komponen dialog basis data model terhubung. Salah satu desain umum adalah arsitektur jaringan. Dalam pengaturan ini, komponen dialog dan model sangat saling terhubung, berbagi data, dan berkomunikasi secara bebas satu sama lain. Mereka bertindak seperti web atau jaringan. Arsitektur ini fleksibel dan kuat. Misalnya, model peramalan penjualan dapat langsung memasukkan outputnya ke dalam model penjadwalan produksi, tanpa memerlukan perantara pusat. Desain umum kedua adalah arsitektur jembatan. Pendekatan ini berguna ketika kamu perlu menghubungkan sistem yang awalnya tidak dirancang untuk bekerja sama. Sistem ini menggunakan antarmuka standar, atau jembatan yang memungkinkan model dan basis data yang berbeda untuk berkomunikasi. Bayangkan, memiliki model keuangan dari satu vendor dan basis data pemasaran dari vendor lain. Arsitektur jembatan menyediakan bahasa umum yang memungkinkan mereka bertukar informasi. Ini sangat praktis di organisasi besar. Misalnya, jembatan dapat menghubungkan basis data pemasaran ke model perencanaan keuangan untuk menganalisis pengembalian investasi kampanye. Struktur ketiga adalah arsitektur berlapis. Desain ini bersih dan terorganisir, seperti menumpuk balok satu di atas yang lain. Pada lapisan paling bawah, ada satu basis data yang komprehensif. Pada lapisan tengah, ada beberapa model analitis. Pada lapisan paling atas, ada satu antarmuka dialog terpadu untuk pengguna. Struktur ini sangat stabil dan mudah dikelola. Ini memastikan bahwa semua analisis didasarkan pada kumpulan data yang sama dan konsisten. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki satu basis data pelanggan pusat yang digunakan oleh model penetapan harga, model logistik, dan model analisis layanan pelanggan. Semuanya diakses melalui satu dashboard utama. Terakhir, ada arsitektur menara. Ini adalah desain yang sangat modular dan fleksibel. Setiap menara dapat menjadi sistem yang berdiri sendiri, dengan data model dan antarmuka sendiri. Arsitektur ini sangat baik untuk aplikasi khusus. Menara yang berbeda masih dapat dihubungkan bersama pada tingkat yang lebih tinggi jika diperlukan. Misalnya, pabrik manufaktur mungkin memiliki DSS menara khusus untuk kontrol kualitas waktu nyata di lantai pabrik yang terpisah, tetapi dapat mengirim data ringkasan ke DSS keuangan tingkat perusahaan. Ada banyak data yang harus diproses. Banyak kemungkinan jalan yang bisa diambil. DSS membantu mengatur informasi ini. DSS memberikan struktur pada kekacauan, membuat hubungan antar faktor lebih terlihat, mengevaluasi konsekuensi potensial tiap opsi strategis. Tujuan DSS meningkatkan, bukan menggantikan, penilaian manajer. Berguna saat masalah terlalu rumit untuk hitungan mental, tapi tidak cocok untuk otomatisasi penuh. DSS adalah perpanjangan pikiran pembuat keputusan, menyajikan data secara visual dan mudah dipahami. Memungkinkan manajer menjelajahi skenario bagaimana jika. Apa yang terjadi jika harga nanas mentah naik 10%? Apa dampaknya jika saluran pemasaran baru diperkenalkan? Eksplorasi ini mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan diri. Perjalanan membuat pilihan strategis sering penuh ketidakjelasan. DSS menerangi jalan dengan lingkungan terstruktur untuk musyawarah, mendorong pendekatan lebih sistematis untuk memecahkan masalah. Alih-alih hanya mengandalkan intuisi atau pengalaman masa lalu, manajer dapat menguji asumsi dengan data nyata. Hasilnya, keputusan yang lebih baik dan lebih dapat dipertahankan. Manajer bisa menjelaskan alasan di balik pilihan, menunjukkan bagaimana faktor dipertimbangkan dan bagaimana kesimpulan dicapai. Transparansi ini penting untuk mendapatkan dukungan dari karyawan, investor, pemangku kepentingan lainnya. Break time Konahime. Mari kita terapkan ide-ide ini pada studi kasus kita, usaha kecil atau menengah yang memproduksi nanas kalengan. Tujuan utama manajer adalah menentukan strategi pengembangan terbaik untuk memastikan pertumbuhan dan profitabilitas jangka panjang. Sistem pendukung keputusan dapat menjadi alat yang sangat berharga untuk membantu menavigasi keputusan yang kompleks.
Untuk menggunakan DSS secara efektif, manajer harus terlebih dahulu memberikannya informasi yang tepat. Ini adalah input yang akan digunakan sistem untuk analisisnya. Tanpa input yang baik, sistem tidak dapat menghasilkan output yang baik. Kualitas keputusan sangat bergantung pada kualitas data. Input untuk masalah ini mencakup beberapa area utama bisnis. Pertama, karakteristik produk tingkat kemanisan, ukuran kaleng, kualitas nanas secara keseluruhan. Kedua, informasi pasar, permintaan konsumen saat ini, harga yang ditetapkan oleh pesaing, ukuran segmen pasar yang berbeda. Ketiga, teknologi mesin produksi, proses sterilisasi peralatan pengemasan. Keempat, data bahan baku ketersediaan nanas musiman, biaya bahan lain seperti gula dan kaleng. Terakhir, biaya dan keterampilan tenaga kerja, peraturan keamanan pangan, izin ekspor, potensi subsidi, visual overview, input, DSS, output. Setelah semua informasi dimasukkan, DSS menggunakan modelnya untuk menganalisis situasi dan menghasilkan output yang membantu. Output ini bukan hanya satu jawaban tunggal. Sebaliknya, memberikan berbagai wawasan dan rekomendasi. Output utama adalah rekomendasi strategi pengembangan terbaik. Misalnya, fokus pada pasar organik premium mungkin lebih baik daripada bersaing harga di pasar massal. Sistem akan menyediakan data untuk mendukung rekomendasi ini. Ketika sebuah keputusan melibatkan banyak faktor yang bertentangan, seperti biaya, kualitas, potensi pasar, kita membutuhkan metode khusus untuk menangani kerumitan tersebut. Proses hierarki analitik atau AHP adalah teknik yang ampuh untuk masalah semacam ini. Dikembangkan oleh Thomas Saati pada tahun 80-an. AHP membantu memecah keputusan besar yang rumit menjadi bagian-bagian lebih kecil. AHP menyediakan struktur logis untuk mengevaluasi opsi ketika banyak kriteria terlibat. Langkah pertama, menyusun keputusan sebagai hierarki. Di bagian paling atas, tujuan utama. Di bawah tujuan, kriteria penting. Di bawah kriteria, subkriteria. Di bagian bawah, alternatif pilihan berbeda. Langkah kedua, membuat perbandingan berpasangan. Ini adalah inti dari AHP. Bandingkan kriteria 2/1. Untuk setiap pasangan, mana lebih penting dan seberapa penting. Gunakan skala 1 sampai 9. Skor 1 sama penting. Skor 9 sangat jauh lebih penting. Lakukan ini untuk semua pasangan kriteria. Ulangi proses untuk alternatif, membandingkannya untuk setiap kriteria. Langkah ketiga, menghitung bobot prioritas. AHP memakai proses matematika untuk menghitung bobot untuk setiap kriteria dan alternatif. Bobot adalah angka yang mewakili kepentingan relatif. Misalnya, perhitungan mungkin menunjukkan potensi pangsa pasar 0,60, biaya ula 0,30, pengaruh sosial ula 0,10. Ini artinya pangsa pasar dianggap 2 kali lebih penting daripada biaya. Perhitungan bisa dilakukan dengan software khusus atau spreadsheet sederhana. 2 langkah terakhir, periksa konsistensi dan gabungkan prioritas. AHP punya cara bawaan untuk memeriksa logika penilaianmu. Contoh logika, A lebih penting daripada B. B lebih penting daripada C. Maka A harus lebih penting daripada C. Sistem menghitung rasio konsistensi. Jika rasio rendah, biasanya 0,10, penilaian dianggap konsisten. Jika rasio tinggi, beberapa perbandingan mungkin bertentangan. Tinjau kembali. Setelah konsisten, satukan semua bobot dari seluruh hierarki untuk dapatkan skor akhir tiap alternatif. Alternatif dengan skor keseluruhan tertinggi adalah pilihan yang secara matematis lebih disukai. Break, gabungan sistem pendukung keputusan dan proses hierarki analitik menawarkan perangkat yang ampuh bagi para manajer, terutama di usaha kecil dan menengah, seperti pabrik nanas kalengan. Untuk memanfaatkan alat-alat ini sebaik mungkin, para manajer harus mengikuti beberapa nasihat praktis yang jelas. Pertama, mulailah dengan mengumpulkan data dasar. Keputusan yang baik hanya dapat dibuat dengan informasi yang baik. Bahkan sebelum membangun model, luangkan waktu untuk mengumpulkan data yang akurat tentang biaya penjualan pelanggan pesaingmu. Kumpulan data yang lengkap dan bersih adalah dasar dari semua analisis yang baik. Bahkan kumpulan data sederhana lebih baik daripada tidak ada data sama sekali. Kedua, libatkan pengguna akhir sejak awal proses, supervisor produksi, staf pemasaran, atau dirimu sendiri. Mereka harus memiliki suara dalam desainnya. Mintalah masukan mereka tentang fitur apa yang paling dibutuhkan dan informasi apa yang paling berharga. Melibatkan pekerja bahkan pemasok dapat memberikan wawasan yang mungkin kamu lewatkan. Pendekatan kolaboratif ini memastikan sistem akhir benar-benar berguna.